Salam. Puji Tuhan saudara, kita akan belajar firman Tuhan supaya kita semakin hidup di dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah merupakan suatu pembelajaran supaya kita tahu mengerti tentang firman Tuhan yang sering kita dengar, baik itu di gereja, baik itu di dalam pembacaan kita sehari-hari, bahkan di seminar-seminar. Kita tahu supaya firman Tuhan itu benar-benar menjadi suatu rema atau menjadi suatu kebutuhan dan menjadi senjata dalam hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu saudara, jangan lupa saudara-saudara subscribe channel ini dan juga di like, bahkan juga di komen ya. Kalau ada hal-hal yang saudara kurang mengerti atau ada yang mau di-sharingkan, bahkan di-share ke media sosial lainnya, agar channel ini dari hari ke hari akan semakin baik dan pemberitaan Injil akan semakin luas dan banyak jiwa diselamatkan. Oleh sebab itu saudara, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu menjadi rema bagi kami, firman-Mu menjadi kekuatan, dan firman-Mu membuat kami belajar dari banyak hal tentang kebenaran-kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, di mana kita boleh bersama-sama kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Saudara, dalam Matius 4, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia sehingga jumlahnya mengerumuni dia sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Yesus mengajar dengan begitu banyak orang yang ada di sekelilingnya, dan Yesus yakin bahwa dia mengerti, bahkan bukan hanya yakin, tapi dia mengerti bahwa semua yang ada di situ butuh pengajarannya. Tapi seringkali baik pada zamannya Yesus, baik pada zaman sekarang, kita sering membaca firman, mendengar khotbah, tapi kita tidak mengerti. Didengar sebentar, nanti sebentar lagi lupa. Jadi saudara, akhirnya Yesus membuat satu perumpamaan tentang seorang penabur. Dia katakan dalam Markus 4 ayat 3 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan orang-orang
sekarang ini, bahkan di zamannya Yesus, bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, ada banyak orang, ada banyak jiwa-jiwa tidak mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Baik itu di gereja, baik itu pembacaan firman Tuhan. Karena apa? Ada beberapa hal yang mau kita lihat di sini. Ada beberapa hal membuat taburan firman Tuhan tidak berbuah. Ya. Saya dan saudara, kita harus belajar tentang penabur. Siapa penabur itu? Penabur adalah Tuhan Yesus pada zaman itu. Zaman sekarang adalah kita semua, anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah lahir baru terima Yesus dan memberitakan firman Tuhan. Itulah penabur. Jadi kalau penabur, dia harus mengerti apa yang dia atau apa yang Tuhan Yesus mau, supaya apa yang ditabur itu menghasilkan buah. Buah di sini kita belajar bahwa kalau yang pertama kita lihat di sini, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Jadi artinya satu, jatuh di pinggir jalan. Saudara, kalau jagung atau benih padi jatuh di pinggir jalan, pastilah tidak akan tumbuh. Justru yang akan datang nanti adalah ayam atau burung, ya. Dia datang mematok semua benih-benih yang jatuh di pinggir jalan. Jangankan tumbuh, bibit itu atau benih itu nanti akan dimakan oleh burung atau ayam atau yang lain lah yang memakan benih itu. Yang kedua adalah dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Artinya benih itu jatuh di tanah, tapi di bawahnya batu dan tidak tebal tanahnya atau tipis tanahnya. Apa yang terjadi? Bibit itu atau benih itu tumbuh, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bibit yang jatuh di atas batu yang ada tanahnya tipis, dia bisa bertumbuh sebentar, tapi dia tidak akan lama tumbuhnya. Bahkan matahari dia bertumbuh, matahari datang, dia akan layu karena dia tidak berakar, karena di bawahnya ada batu. Ya, batu itu membuat benih itu, bibit itu tidak tumbuh. Kemudian karena dikatakan di sini, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi tumbuhan tadi tidak bisa tumbuh karena dia tidak berakar. Dia masuk ke bawah tanah, tapi dia buntu dengan adanya batu-batu di bawah, sehingga akarnya tidak berakar, sehingga dia tidak berakar dan tumbuhan itu akan mati, layu. Yang ketiga, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga tidak berbuah. Jadi saudara, kadang-kadang kalau kita bertani, kita harus melihat dulu apakah ada di situ semak-semak, atau apakah ada di situ batu, atau adakah di situ rumput-rumput atau duri-duri yang bisa bertumbuh sehingga menghimpit nanti benih itu. Jadi kita harus singkirkan semua. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus berkata bahwa benih yang jatuh di semak duri atau di semak duri, maka dia nanti tumbuh, tapi semakin benih ini tumbuh nanti dia akan dihimpit oleh semua semak duri sehingga dia tidak akan tumbuh dan tidak akan berbuah. Jadi dia akan mati dan tidak akan menghasilkan buah. Tapi ada tanah satu lagi, jenis tanah yang satu lagi adalah, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, inilah tanah atau inilah tanah yang bisa menghasilkan buah jikalau ditabur ke sana bibit. Jadi pengertiannya di sini ada 4 tadi tanah. Yang pertama, tanah yang berbatu-batu. 2, tanah yang bertanah tapi sedikit tanahnya tipis. Yang ketiga adalah tanah yang ada semak duri. Yang keempat adalah tanah yang baik dan subur. Jadi saudara, ketika murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Guru, apa arti daripada perumpamaan itu?" Yesus berkata kepada mereka, penabur itu menaburkan firman, yaitu kita, anak-anak Tuhan. Kita boleh menaburkan firman kepada orang-orang yang di sekeliling kita, hamba-hamba Tuhan, bisa menaburkan firman di gereja, di rumah, di seminar, atau di mana saja anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berada, menaburkan firman. Jadi dalam hidup seorang nanti akan muncul beberapa situasi. Yang pertama kita akan lihat jenis tanah. Yang pertama adalah jenis tanah yang berbatu-batu. Ya, jenis tanah yang jenis tanah yang di pinggir jalan. Ya, yang pertama jenis tanah yang di pinggir jalan. Tadi saya katakan kalau bibit jatuh di atau jagung atau beras atau padi jatuh di jalan, pastinya dia akan dimakan oleh burung-burung dan ayam atau binatang lainnya yang pemakan jenis itu. Dan ketika dimakan pastinya tidak bertumbuh, sudah habislah, ya, sudah dimakan. Jadi artinya di sini orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman itu, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Jadi saudara, kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan mendengar firman Tuhan, tapi firman itu tidak bertahan lama dalam hidup kita. Bahkan firman itu tidak kita ingat. Ya, jadi orang yang seperti ini adalah orang-orang yang di mana hatinya itu ditaburkan pun firman itu tidak akan berbuah. Karena apa? Ada iblis yang mengambil benih firman itu, sehingga benih firman itu tidak akan bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah, ya, walaupun sudah ditanam. Kemudian yang kedua adalah jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu ada tanahnya tapi sedikit. Artinya kita taburkan benih di situ, bisa dia tumbuh sebentar tapi tidak lama. Artinya dia akan mati setelah beberapa waktu kemudian, karena tidak berakar, karena ada batu di bawah, tidak berakar. Artinya demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Artinya orang yang ditaburkan di hati yang berbatu-batu, maka satu ketika nanti ada penindasan atau kekhawatiran atau penganiayaan atau kesakitan atau penderitaan, maka dia tidak akan bertahan. Dia akan mengundurkan diri dari Tuhan karena tidak berakar. Ya, firman itu tidak berakar di hatinya. Jadi saudara, supaya firman itu berakar, ya, kita harus menjadi tanah yang baik. Kemudian yang ketiga adalah sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Artinya apa saudara? Yang lain itu ditaburkan di tempat semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
Jadi saudara, kadang-kadang datanglah kekhawatiran dunia ini. Orang lain kaya tapi kita kok tidak kaya. Orang lain sana jarang beribadah tapi kaya. Ya, orang lain sana bisa beribadah, biasa beribadah. Orang sana tidak pernah beribadah tapi dia bisa kaya. Tapi saya beribadah sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan, tapi kok tidak ada kekayaan. Akhirnya khawatir. Setelah khawatir baru muncullah meninggalkan Tuhan, tidak lagi melakukan firman itu karena dia sudah menjadi orang yang khawatir kekayaan, khawatir masa depan, khawatir semuanya. Jadi saudara, mari, ada 3 tanah yang tidak perlu ada di dalam hidup kita supaya firman yang ditaburkan itu berbuah. Kita harus punya tanah seperti di ayat yang ke-20. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Artinya, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Jadi saudara, biarlah ketika benih firman Tuhan ditaburkan, biarlah hati kita adalah hati yang baik, hati yang subur, hati yang lemah lembut, sehingga firman itu bisa tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita, dan firman itu menjadi rema, firman itu menjadi senjata bagi kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang benar-benar menghasilkan buah, yaitu buah yang banyak. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Ya, ada yang 30, 60, dan 100. Jadi kalau kita sudah mempunyai tanah yang subur atau hati kita gampang, ya, kita minta Roh Kudus untuk membuat hati kita lemah lembut untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata, ada 4 jenis hati seseorang untuk menerima firman. Makanya kadang-kadang pendeta memberitakan firman Tuhan dari depan, dari mimbar. Ada orang yang mengerti firman itu, ada yang melakukannya, tapi ada yang tidak mengerti dan tidak melakukannya, sehingga tidak menghasilkan buah. Padahal Tuhan Yesus berkata, kita harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah kebenaran. Jadi mari saudara, mari kita lembutkan hati kita di hadapan Tuhan dengan kerelaan hati, menerima firman yang ditaburkan ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di seminar atau ketika kita membaca firman Tuhan. Mari kita minta kuasa Roh Kudus untuk melembutkan, menggemburkan tanah-tanah hati kita, supaya hati kita menerima firman itu dengan subur, sehingga kita menghasilkan buah, di mana buah itu akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, mari, saya yakin dan percaya kita adalah penabur firman. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk mendoakan orang-orang yang kita layani, supaya mereka diberikan Tuhan hati yang subur menerima kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa firman itu ya dan amin. Apa gunanya firman? Firman itu adalah senjata bagi kita. Jadi kalau firman tidak tumbuh dalam hidup kita, kita sudah kalah kepada musuh kita, yaitu iblis. Karena kita harus berperang dengan senjata kita adalah firman. Seperti Tuhan Yesus, ya, ketika dia selesai dibaptis, dia pergi ke padang gurun, dan ketika dia pergi di padang gurun, dia dicobai, diuji oleh iblis, ya. Dan apa Tuhan Yesus katakan? Manusia hidup
bukan hanya dari roti saja. Dia berkata, karena iblis berkata, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti, karena kau sudah lapar. Dan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Bahkan dikatakan banyak, ada 3 kali dia dicobai, ya. Terjunkanlah dirimu, nanti malaikat akan datang mendatangi kau. Firman Tuhan katakan, janganlah cobai Tuhan Allahmu. Sembahlah aku, nanti akan kuberikan kepadamu seluruh isi dunia. Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Tuhan Allahmu saja yang kau menyembah. Artinya Tuhan Yesus, walaupun dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia adalah pencipta langit dan bumi, tapi dia tetap memakai firman Tuhan sebagai senjata untuk melawan si iblis. Akhirnya ketika Yesus berkata bahwa sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Tuhan yang kau menyembah, dia katakan, sehingga iblis lari. Iblis lagi menunggu waktu yang baik untuk mencoba Yesus. Jadi artinya saudara, saya dan saudara, kita harus belajar untuk melawan segala kuasa kegelapan dengan firman Tuhan. Kalau ada bisikan-bisikan iblis, kita lawan dengan firman Tuhan. Kalau ada bisikan-bisikan untuk melakukan kejahatan-kejahatan, misalnya kebencian, kemarahan, pencurian, perdustaan dan lain sebagainya, ya, yang melawan firman Tuhan, kita lawan dengan firman Tuhan, bahwa ada tertulis, ya. Kita harus belajar setiap saat mempelajari firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini lebih sungguh-sungguh lagi berkarya dalam kehidupan kita. Oke saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita adalah tanah-tanah yang subur, siap ditanami firman Tuhan, dan firman Tuhan itu akan berbuah dan menghasilkan buah yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Dan buah itu adalah buah yang terbaik yang akan kita serahkan kepada Tuhan Yesus sebagai buah pertobatan, buah hidup kita sehari-hari, supaya mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih teman-teman. Terima kasih buat waktunya sudah mendengarkan firman ini. Oleh sebab itu mari siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu pada saat siang hari ini. Kau memberkati firman Tuhan, jadikanlah hati kami hati-hati yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, kami dapat menghasilkan hasil berlipat kali ganda. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Bahkan kami akan menghasilkan buah yang baik yang kami mempersembahkan kepada Tuhan Yesus sebagai buah pertobatan kami, buah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut Engkau senantiasa dalam hidup kami, dan biarlah kuasa-Mu nyata dan Roh Kudus-Mu bekerja bebas dalam kehidupan kami, untuk kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara-saudara jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke sosial media lainnya, agar channel ini semakin berkembang ke depan dan semakin lebih baik. Kami butuh komen-komen saudara. Puji Tuhan, selamat beraktivitas.